Worship team, silakan duduk semuanya. Tuhan berkati. Haleluya, shalom. Merdeka. Ya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih hari ini saya ada di sini untuk bisa membagikan berbagi sharing mengenai firman Tuhan. Shalom semua, apa kabar? Ya, sudah ikut 17-an kemarin? Siapa ikut lomba di sini? Lomba 17-an, ada panjat pinang, ya kan? Ada balap karung, ada apa lagi? Panjat sosial, ada. Ada pansos, enggak ya? Lomba terviral, oke. Haleluya. Yang pasti semua sukacita, amin? Semua sukacita, yang sukacita katakan amin. Ya, mungkin hari ini waktu kakak diminta untuk sharing, oh ya perkenalkan, mungkin dia belum kenal ya, perkenalkan nama saya kakak Vera, ya. Vera Dita, ya saya istri dari Ko Febri, ibu daripada Kefas Jeremiah Rahmanto, ya, biar sedikit lengkap. Ya, waktu kakak diminta untuk sharing, kemarin kan udah ngomongin soal my job is my ministry, ya kan. Ternyata serinya udah habis ya, serinya habis dan kakak diminta untuk terserah kak, apa yang kakak dapat dari Tuhan. Kakak pikir-pikir tadinya, ini kan kemerdekaan ya, mau bawa kemerdekaan kali ya. Tapi udah coba-coba, aduh, kok nggak dapet ya feel-nya ya, nggak dapet apanya itu. Nggak ada impresinya gitu loh. Terus apa ya Tuhan, kalau kayak gini rasanya gitu kan. In the city. Wow, videonya kebuka duluan. Jadi kakak berdoa lagi. Aduh, kemerdekaan gak ya? Tadinya sempat mau bikin sekali merdeka tetap merdeka gitu kan. Tapi nggak bisa. Apa ya Tuhan? Oke, akhirnya kakak doa lagi dan dapatlah mengenai be raised of my soul. I don't know why, but all of the song that we sing from the first ya, itu bicara about our soul ya enggak sih? Yakin sama Tuhan, berpegang sama Tuhan. Come on my soul gitu kan. Tadi ya, terus dari awal sampai Tuhan, saya nggak tahu lagu kalian, ya kan? Dari tadi yang pertama, kedua, ketiga, saya nggak tahu lagunya, saya nggak pernah ngikutin ya. Jadi saya berharap ini benar-benar apa yang Tuhan mau kita semua bersama-sama mengalami, menghidupi, amin. Oke, be rest of my soul. Tenanglah hai jiwaku, amin. Tenanglah hai jiwaku. Karena Tuhan berkata biarlah kita semuanya diberkati dalam roh, jiwa dan tubuh kita. Seperti kita ketahui, ayo kita baca dulu deh di Mazmur 116 ayat 17. Ayo kita baca yang punya Alkitab di handphone. Ya. Mazmur 116 ayat 7. Sudah dapat? Oke. Yuk sama-sama. 2, 3 ya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya sekali lagi, 2, 3 ya. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan sudah berbuat baik kepadamu. Amin. Next. Mana nih nextnya? Oke, jadi kalau mengenai rest itu dalam bahasa Inggris dikatakan cease work or movement in order to relax, refresh oneself or recover strength. Artinya kita berhenti sejenak dari aktivitas pekerjaan untuk kita bahkan relax supaya kita mendapatkan refresh. Ya, sekali lagi refresh diri kita dan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Yang berikutnya apa? Be placed or support so as to stay specific. Artinya kita kembali ke posisi semula. Kembali ke posisi semula. Ya, next. Ya, kita tahu hari-hari ini ya, many mental issue here, oke? Saya nggak tahu kenapa, tapi memang Tuhan taruh ini di hati saya dan kebetulan pasien saya banyak seperti ini. Ya, apa sih mental health issue menurut WHO itu? Kita harus ngomongin jiwa, kenapa sih? Karena Tuhan memang bekerja dalam roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa kita harus sehat. Mental health issue, menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejahtera mental yang memungkinkan seseorang mengatasi tekanan hidup, menyadari kemampuannya, belajar dengan baik, dan bekerja dengan baik, serta berkontribusi pada komunitasnya. Kalau jiwa kita mengalami ketidakstabilan, maka itu akan mempengaruhi pekerjaan kita. Amin.
mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi rumah tangga, mempengaruhi aktivitas. So, my job is my ministry juga harus bisa, artinya gini, kita harus sehat. Kalau nggak sehat, tidak maksimal. Amin? Amin. Yuk kita lihat faktanya. Next. Kita dengar sedikit ya, videonya pengetahuan ya. In this video, we will highlight some of the signs and behaviours associated with mental health conditions. Knowing these signs may help you, your friends and family, or work colleagues break through the stigma surrounding mental health and start a discussion. Statistics have shown that 1 in 4 people will suffer with a mental ill health issue in any given year. This can be as high as 1 in 2 adults who are in debt. Over the past 25 years, anxiety and depression in teenagers has risen by 70%. Mental ill health covers a wide spectrum, from the worries and grief that we all experience, to severe depression or complete loss of touch with reality. Anxiety. We all experience levels of stress and anxiety, whether work pressures or family related. However, for some people, the feelings of anxiety can be prolonged and extreme, making it difficult to carry out simple, everyday tasks and can even cause panic attacks. Common signs to look out for when dealing with an anxious person include reduced concentration and memory, difficulty making decisions, become irritable and angry, and avoid certain situations. Depression. As with anxiety, most of us will experience ups and downs in our lives and during difficult times. If the low mood doesn't improve or go away, this can be a sign of depression. Someone suffering from depression can feel sad, anxious, guilty, angry, helpless, and hopeless. They may also have low self-esteem and a tendency to believe that others only see them in a negative light. Other signs to look out for are self-criticism and blame, impaired memory and concentration, neglecting responsibilities, and loss of interest in appearance and personal hygiene. Bipolar disorder. Bipolar disorder is a severe mood disorder and causes unusual fluctuations in a person's mood. People with this condition can find it hard to maintain relationships and jobs due to their extreme moods. They may lack focus or be unwilling to concentrate on what to you seems to be an important issue. People with bipolar disorder can be full of energy and talking very quickly, easily distracted, going off on unrelated tangents, lacking in energy, or feel sad, pessimistic, and hopeless. Schizophrenia. Schizophrenia is a widely misunderstood and feared mental illness. People who suffer from schizophrenia do not have dual personalities, but are rather split from reality and may have delusions about themselves or others. These symptoms can have a major impact on the ability to hold down jobs, maintain relationships, and many other aspects of everyday life. People with schizophrenia may appear distracted by things that to you doesn't seem apparent. For instance, they may start paying attention to another unheard voice, or even have a conversation with someone who isn't present. This can result in them finding it difficult holding a conversation while they are distracted with other thoughts. Obsessive-compulsive disorder. Obsessive-compulsive disorder, known as OCD, can be a very disabling condition. Feelings of anxiety are combined with obsessive and unwelcome thoughts that lead to compulsive behaviours. A common obsession is a thought that dirt and germs have contaminated them and find themselves needing to wash hands frequently to feel clean. Compulsions are repeated activities that a sufferer feels compelled to carry out, such as constantly checking that a door is locked. These can be challenging for a person when dealing with routine tasks and managing relationships. Other common obsessions that you might notice are repeating actions and becoming anxious if they are unable to do so, fixating on a number,
washing and cleaning ritually. If you think you or someone you know has a mental health condition, you are not alone. Watch Your Mind is a local charity. Sedikit pengetahuan, amin. Sambil cross check siapa gue, siapa teman gue, sekeliling gue, amin. Ya. Beda mental illness, beda dengan mental kesehatan mental, itu beda ya. Jadi penelitian menunjukkan ya, tahun ini ya, 2022 sampai 2024 ya, dari National Institute of Health melaporkan bahwa 57,8 juta orang dewasa hidup dengan beberapa bentuk penyakit mental. Tingkat keparahan penyakit mental dapat bervariasi dari setiap orang. Beberapa orang dapat melakukan tugas sehari-hari, termasuk bekerja, mungkin juga saya dan Anda, dengan penyakit dengan penyakit mental. Dan beberapa orang mungkin memenuhi syarat untuk cacat karena penyakit mental. Artinya gini, ada yang sama sekali nggak bisa kerja lagi, ya. Tapi ada yang dia sepertinya baik-baik aja, dia bisa kerja. Tadi namanya bipolar ada ya, ada terus lagi masih dengan nasional dari NIH juga, ya, prevalence, ya, penyebaran mental health illness secara umur ya. Di antara umur 18 sampai 25 itu ada 33,7%. Which is itu umur kita, saya juga. Ya, saya masih 25 ya. Kok ketawa sih? Oke, terus umur 26 sampai 49 itu 28,1%. Ya, jadi which is itu yes generation. Terus 15% 50. Umur 50 tahun and older. Apa aja sih yang paling sering terjadi? Anxiety yang paling pertama, yang paling banyak anxiety, ya. Apa? Serangan panik, ya kan? Serangan panik. Dia tiba-tiba berdebar-debar, gemetar-gemetar ya. Dengar kabar sedikit langsung gimana ya. Lalu ada depresi. Depresi banyak faktor ya, karena tekanan, karena masalah. Lalu ada post traumatic stress disorder, ini juga sama, karena masalah yang tiba-tiba yang menyebabkan dia menjadi punya ketakutan, punya gangguan. Bipolar disorder, ini yang paling abu-abu, yang agak abu-abu ya. Kalau kalian pernah punya teman kayak gini, tiba-tiba dia happy, tiba-tiba dia gak mandi, diam aja. I have that one. Saya punya teman kuliah seperti itu. Tiba-tiba minggu ini dia waktu saya kuliah ya, wah pokoknya berdandan dia, suka traktir orang, foya-foya, lu kenapa? Iya gue pengen aja. Tiba-tiba minggu depannya marah-marah, terus tiba-tiba merenung gak mandi seminggu. Pertama saya gak ngerti, begitu saya perhatikan, oh ini orang punya bipolar. Ya, orang yang punya bipolar itu susah untuk melakukan aktivitas dengan stabil. Dalam hubungan juga, beda ya bipolar sama PMS ya guys, jangan samain. PMS beda, bipolar itu semua gangguan. Jadi kadang-kadang nih kayak di tempat kerja, saya kemarin juga mengalami itu. Kok tiba-tiba nih orang ngambek ya? Saya ngasih resep gitu. Ini resep ini, terus tiba-tiba dia yang, dok ini bukan BPJS, ya nggak apa-apa suruh bayar aja. Ternyata dia udah ganti, terus tiba-tiba dia ngerengut, tanya sama teman, dia kenapa? Enggak dok, dia emang suka tiba-tiba begitu, suka tiba-tiba marah. Oke, I see. Jadi saya bisa menyikapinya ya. Jadi bipolar itu dia kadang-kadang hipomanik, kadang-kadang manik. Ada tipe hipomanik, tipe hipomanik. Kadang-kadang hipomaniknya lebih lama daripada maniknya. Tiba-tiba dia berdandan-dandan, tiba-tiba dia happy, tiba-tiba nggak bisa tidur, pokoknya selalu segar. Nah, itu dia lagi hipermanik gitu, lagi manik. Kalau hipomaniknya dia lagi apa? Sedih, nangis, nggak mau keluar kamar, nggak mau makan ya. Jadi coba perhatikan ya, kita harus peduli each other ya. Terus ada lagi borderline personality disorder, ya ini di antaranya ya, artinya sudah kayak narsistik kayak gitu-gitu ya. Jadi sudah mulai kita perhatikan. Eating disorder ada juga, dia suka, misalnya orang makan, gangguan makan nih banyak ya. Ada yang udah makan dimuntahin lagi, ya. Ada yang nggak mau makan, ada yang makan yang nggak aneh-aneh. Orang nggak makan pasir dia makan pasir gitu. Ya namanya itu ada gangguan seperti itu. Dia suka makan misalnya suka makan beras gitu. Dia nggak makan nasi, makannya beras. Ya jadi ada gangguan. Ada obsesif kompulsif ini juga. Ya ini jadi urutan terakhir. Maunya cuci tangan terus ya. Kayaknya udah sampai tipis kali tangannya. Saya punya dulu teman dia kalau makan nasi harus dicuci nasinya. Kebayang nggak guys? Dia kalau makan nasi harus dicuci nasinya. Ah gimana terus?
misalnya ayam semur misalnya, dicuci sama dia. Hah? Kenapa? Kotor say katanya. Aduh kotor ya. Iya kan itu kecap segala bumbu itu enaknya. Enggak, dicuci semua sama dia. Mau ikan, mau ayam, mau daging, nasi dicuci. Dulu saya nggak ngerti ya karena masih sekolah. Sekarang dia punya penyakit gitu ya. Jadi coba perhatikan ya trennya anak-anak yang masih remaja 18 sampai 25 itu paling tinggi 33,7%. Ya kalau walaupun persennya kecil, kalau populasinya banyak, coba Indonesia ada 200 juta lebih ya. Ya 33%. Ya, itu berapa tuh? Hitunglah sendiri ya, saya nggak mau ngitung. Oke, next ya. Jadi fakta-fakta ini membuat kita harus aware pertama sama diri sendiri. Amin. Sama diri sendiri. Setiap saat coba perhatikan. Namun ya teman-teman, surprising fact ya, bukan fun fact ya. Ya. Bahwa tokoh-tokoh dalam Alkitab, pria dan wanita yang kita baca dalam Alkitab itu, ada juga yang mengalami kesulitan dalam kesehatan mental mereka. Jadi maksud saya gini loh, ini hal yang memang manusiawi gitu, tetapi perlu di-maintain, katakan maintain. Ya perlu di-maintain, karena kita nggak bisa hindari masalah demi masalah, kita nggak bisa hindari pergumulan demi pergumulan. Namun kita nggak boleh salah langkah, kita nggak boleh salah cara, kita nggak boleh salah respon, kita nggak boleh salah cari orang, amin? Oke, ya jadi yuk next. Dari zaman dulu ya, ini sudah kejadian. Contoh pertama siapa? Hana. Hana ini depresi karena dia pengen punya anak. Ya, dia pengen punya anak. Hana ini ibunya siapa teman-teman? Ada yang tahu? Ya, dia mamanya Samuel, Nabi Samuel. Ya, yang menjadi nabi dari beberapa raja gitu, beberapa raja Israel dia semua nabinya ya. 1 Samuel 1 ayat 1-20, Hana seorang wanita yang berduka karena ia mendambakan seorang bayi atau anak. Tapi rahimnya ditutup oleh Tuhan dan dia terus-menerus diejek dan dicemooh oleh istri kedua suaminya atau madunya, si Penina kalau nggak salah namanya ya. Memiliki anak, menangis sampai tidak bisa makan. Tidak bisa makan salah satu ciri depresi sedang berat. Ya, jadi kalau kamu udah kayak nggak mau makan, malas makan, malas mandi, nggak merawat diri, depresi sedang berat. Ya, coba perhatikan, ya nggak mau keluar kamar, ya nggak mandi, nggak keramas, ya, itu hati-hati, sudah terjadi sesuatu kedepresian di situ. Coba cari triggernya apa, ya. Jadi si Hana ini, dia padahal suaminya orang beriman, nama suaminya siapa ya? Elkana ya, bukan Elkana yang di sini, ya Elkana. Ya, jadi dia punya istri namanya Hana. Dia itu begitu pengen punya anak, saya nggak tahu udah berapa tahun, tapi akhirnya dia dulu setiap 1 tahun tuh orang pergi ke Silo untuk bersembayang. Dia di sana ketemu Imam Eli, dia selalu berdoa. Suatu saat dia ke Silo untuk berdoa, si Hana ini untuk sembayang sama Tuhan, ibaratnya kayak naik haji kali ya, ziarah ke Israel gitu ya. Dia nangis-nangis sampai nggak kedengeran suaranya, sampai Imam Eli berkata, dia pikir orang mabuk gitu. Ini Hana mabuk atau gimana? Sampai akhirnya dia berkata, tidak, aku tidak mabuk, aku menginginkan anak, tapi Tuhan tidak memberikannya kepadaku katanya. Lalu Imam Eli bernubuat sama dia, Tuhan akan memberikan kau anak. 1 tahun kemudian dia dapat anak. Tapi apa yang dilakukan Hana? Dalam kesedihan dan keputusannya, Hana tidak menyerah. Ia terus mencari Tuhan dan menyembahnya. Dan Tuhan memberikannya anak yang diberi nama Samuel. Dia orang beriman si Hana ini. Ada masalah? Ada masalah. Tapi caranya dia tidak menyerah. Dia terus cari Tuhan, dia menangis sama Tuhan. Dia berdoa, dia tetap pergi beribadah, bahkan dia bernazar sama Tuhan. Jika Tuhan kasih saya anak, saya akan menyerahkannya kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan. Itulah Nabi Samuel. Bicara soal anak, justru ada sebaliknya yang saya alami pasien saya. Dia hamil, dia juga orang beriman, baru-baru ini, 2 minggu yang lalu. Tapi iman yang sebelah ya. Tapi sangat beriman, dari pakaiannya saya tahu dia beriman. Karena saya cuma bisa lihat matanya. Ya. Sangat beriman. Terus dia hamil. Ibu selamat ya ibu hamil. Kok saya hamil dok? Hah? Ibu sudah nikah kan? Iya. Kok saya hamil dok? Ya ibu kan nikah. Ternyata dia tidak mau punya anak. Beda ya depresi orang ya. Ada yang depresi gak mau punya anak. Ada yang depresi sangat ingin punya anak.
Dan dia berharap saya menggugurkan anak itu. Oh tidak, tidak begitu mainan Bu. Tapi itu cara, akhirnya saya berdoa, Tuhan gimana ya, sambil saya berdoa, Tuhan kasih saya kemampuan untuk ngomong sama ibu ini. Walaupun beda iman kita, tapi saya sampaikan yang bisa saya sampaikan. Bu, panggil suaminya ke dalam, dia cuma datang sendiri. Saya tanya kenapa nggak mau punya anak, kenapa begini. Dia cerita bagaimana pahitnya jadi seorang ibu, bagaimana nggak enaknya di mama rumah tangga, nggak enaknya suaminya dengerin. Saya sengaja panggil suaminya biar suaminya dengar, biar suamimu tahu penderitaanmu. Terus gini. Oke, saya sampaikan. Saya bilang, singkat cerita, jadi gimana Pak, Bu? Saya tidak akan memberikan persetujuan untuk menggugurkan. Saya bukan pembunuh, saya bilang gitu. Akhirnya saya berikan lagi, itu melayani dia sampai hampir 1 jam sampai pasien di luar, apaan sih gitu. Tapi saya ngerasa punya beban. Saya sampaikan, Bu. Akhirnya karena nggak mempan juga, saya pakai jalur iman, amin. Saya pakai jalur iman, saya pakai jalur keimanan mereka yang udah begitu rupa, yang hanya lihat mata, ya kan. Saya sampaikan, stop. Nah, nangis dong bapaknya. Yang nangis bukan istrinya, yang nangis suaminya dong. Terus, oke, pertahankan. Anak ini nggak salah ya Pak, Bu. Bapak Ibu yang nggak jaga-jaga, harusnya KB. Ya kan? Puji Tuhan nggak jadi, amin. Dan saya bilang sama dia, saya mau Ibu bulan depan datang lagi, kontrol ke saya, sampai anaknya lahir. Baik Dok, nah, 1 terselamatkan, amin. Ya, jadi beda-beda. Hannah mengalami itu, tapi cara dia adalah terus berserah sama Tuhan. Cara ibu tadi hampir menggugurkan kandungan, beda banget. Tapi kita punya kasih dari Tuhan untuk bisa menolong orang-orang sekitar kita. Amin. Next. Yang kedua, siapa lagi? Nabi Elia. Nabi Elia. Siapa yang gak kenal Nabi Elia? Amin. Ternyata dia pernah mengalami mental illness, teman-teman. Ya. Padahal nih di 1 Raja-Raja 19 nanti baca di rumah keseluruhannya, singkatnya gini, Elia adalah seorang nabi, hamba Tuhan yang luar biasa. Namun di puncak salah satu kemenangan terbesarnya ia merasa putus asa dan takut karena seorang wanita bernama Zebah. Cocok sama namanya. Ya, istrinya Raja Ahab. Kenapa? Dia bilang saya mau bunuh Elia. Digertak kayak gitu, Elia takut. Dia pergi melarikan diri. Ya, dia takut setengah mati. Padahal dia baru menang perang, dia baru mengalahkan Baal, dia baru kasih mujizat sama janda Farhat, dia baru memberikan tanda-tanda hujan, bahwa hujan akan turun, dan semua Tuhan berikan. Ya, sekali dia ketemu Izebel bilang, aku bunuh kau Elia, langsung ketakutan, depresi, ya mental health, dia juga mengalami itu. Siapa Elia? Nabi guys. Nggak bisa dibandingin sama kita, nggak apple to apple, ya nggak sih? Ya. Jadi dia mengalami itu, tapi yang terjadi adalah ketika dia mengalami ketakutan, Tuhan tidak mengalahkan Elia, tapi Tuhan justru menegur Elia. Tuhan tidak menegur dia, kenapa kamu gini gitu, enggak. Dia cuma berkata, Tuhan tidak menegur Elia karena merasa ketakutan, tetapi Tuhan juga nggak menarik Elia keluar dari yang situasi sulit itu. Tapi Tuhan memberi Elia apa yang Elia butuh saat itu. Makanan, istirahat, tidur. Lalu dan Tuhan pakai malaikat Tuhan untuk memberikan dia makan. Artinya gini loh, waktu kita sedang mengalami kelelahan, mengalami mental health yang mungkin kita nggak ngerti gimana, aku capek, aku ngerasa kok percuma, sia-sia. Ya, Tuhan nggak pernah nuntut kita yang aneh-aneh. Tuhan gak pernah bilang, ayo tetap pelayanan, gak gitu juga. Tuhan tahu batasannya. Si Elia kalau kalian baca di 1 Raja-Raja, Tuhan membiarkan dia di goa itu, di Gunung Horeb. Dia masuk goa, dibiarkan aja tidur di situ. Tidur, dikasih makan, disiapin sama Tuhan melalui malaikatnya ya, dicukupin sama Tuhan. Lalu setelah kondisinya tenang, baru Tuhan ngomong, Elia, apa yang kau lakukan? Aku melayanimu sepenuh hati Tuhan, bla 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 bla. Oke, dia pergi lagi. Setelah dikasih makan sama Tuhan, dikasih istirahat cukup, dan baru Tuhan hajar lagi, suruh jalan 40 hari ke tempat tujuan pelayanan. Amin. Perlu waktu untuk kita refresh memang. Waktu kamu mengalami sudah begitu burning out, it's okay, no problem. Ya, ambil waktu, istirahat.
tapi jangan tinggalin Tuhan. Amin. Ya, next. Siapa lagi sih yang di Alkitab yang kita, ternyata di Alkitab juga ada yang gitu. Ayub, itu cerita yang nggak bisa kita lupakan. Amin. Ayub. Siapa yang nggak tahu Ayub? Ayub orang yang sangat kaya, orang yang saleh, Tuhan bilang. Orang yang paling saleh pada zamannya, ya. Ayub pernah disebut sebagai orang yang paling kaya. Tapi dalam satu malam dia kehilangan semuanya. Gimana gak depresi ya? Dia kehilangan hartanya, keluarganya, budaknya, hewan pelihara, hewan ternaknya kehilangan. Teman sahabatnya pun ngebully dia, istrinya pun ninggalin dia. Ada sakit kulit lagi. Kurang apa tuh ya dia, si Ayub? Ya enggak? Kurang apa? Ya enggak? Kurang apa? Kalau ada yang kayak Ayub di sini, waduh. Luar biasa lah ya kalau bisa imannya bertahan ya. Ya. Tuhan izinkan dari Ayub 1 sampai 42 tuh isinya kan gitu semua tuh. Tuhan ngomong cuma 3 pasal terakhir. Ya, di pasal-pasal depannya tuh semuanya tentang apalagi Ayub pas Ayub marah ya. Ayub marah, dia ngerasa nggak berguna, dia juga sudah sampai mengalami menyalahkan diri sendiri, dia nggak merasa kok begini, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah berusaha hidup soleh dan lain-lain, tapi saya tetap terjadi mengalami ini. Terlepas dari Tuhan izinkan ya, terlepas dari diskusi antara Tuhan dan iblis di saat itu. Tapi kan Ayub nggak tahu apa-apa, sehingga dia mengalami mental health issue dia punya saat itu. Saya nggak bisa bayangin loh. Saya nggak punya ternak, nggak punya budak, nggak punya harta, nggak punya. Dia punya dan semua diambil dalam satu malam. Bukan bertahap ya teman-teman, satu malam. Yang terakhir paling istrinya yang mulai mempertanyakan imannya dia. Mana Tuhanmu yang kau sembah itu? Ya. Lalu penyakit kulit zaman dulu tuh jijik banget loh. Ya, itu penyakit yang orang anggap kutukan gitu. Kayak kusta, gatal-gatal, itu kutukan itu. Ya. Saya pun kalau lihat pasien penyakit kulit jujur aja agak gimana gitu ya. Karena itu sangat menular, saya sudah menular soalnya. Saya ditularin satu sakit gatal-gatal. Orang pikir saya dicium suami saya padahal enggak. Ini gatal sampai sekarang. Gitu. Jadi karena waktu saya pegang, mungkin entah somehow saya lupa cuci tangan atau gimana, malamnya langsung waduh, sebegitu menularnya memang penyakit kulit. Makanya dulu kalau sakit kulit tuh harus diungsikan, ya, diisolasi. Ya. Ayub mengalami itu semua. Tapi puji Tuhan, waktu kita pun sudah menyerah, kayak Ayub itu sudah ada perkataan yang gak bagus gitu. Buat apa aku hidup begini begitu, tapi Tuhan dengerin doang loh. Biarin, ngomong aja terus, ya ngomong terus kata Tuhan. Sekarang saya ngomong ya Ayub, kata Tuhan. Tuhan ngomong, ya. Tuhan kemudian menempatkan Ayub pada tempatnya dan mengingatkannya siapa dirinya. Kuat, penuh kasih, menang atas kematian. Tuhan juga menyemangati Ayub bahwa meskipun kejahatan punya tempat di dunia, kejahatan tidak akan bertahan selamanya, Tuhan akan menang. Amin. Tuhan gak masalah, kadang-kadang memang ya, emosi-emosi negatif perlu keluar. Amin. Ya, gak apa-apa. Saya sama suami saya gitu, kadang kalau saya pulang kerja gitu, Pak, gini, dia cuma dengerin aja. Dia cuma denger, nanti saya udah puas baru. Pertama dia diem dulu, terus nanti dia nanya, jadi gimana mah? Oh udah gak apa-apa kok. Saya hanya perlu mengeluarkan itu. Ya karena memang memikul sendiri satu hari pasien saya, yang pagi bisa 20-30, yang malam 60-70. Bayangin sendirian tuh ya. Kadang-kadang kalau berobat satu orang langsung satu kakak berobat. Satu kakak isinya 5 masuk semua. Oh, bayangin gimana, stresnya gitu. Nah, saya cerita sama suami, ya Tuhan juga gitu, dia dengerin aja tuh Ayub. Lalu disemangatin lagi sama Tuhan, amin. Lalu Tuhan pulihkan. So if you have something mental health issue, cerita, amin. Ngomong, cerita. Berdoa Tuhan sama siapa? Saya ngomong sama tembok kah? Ya, sama papa mama saya kah? Ya kadang kita perlu yang terlihat ya teman-teman ya. Tuhan itu kan benar-benar iman kita, tapi kadang kita perlu yang terlihat. It's okay, ngomong aja. Nah, Ayub melakukan itu. Tuhan membiarkan Ayub. Cerita aja Ayub, ngomong aja terserah. Lalu
Terakhirnya Tuhan pulihkan. Tuhan berikan dia berapa kali lipat pemulihannya? 2 kali lipat, kecuali istri tetap 1. Yang lain harta 2 kali lipat, budak 2 kali lipat, kekayaan 2 kali lipat, semua dilipat gandakan Tuhan. Karena dia menyesal dan bertobat atas semua yang dia katakan waktu itu. Oke, next, kehilangan segalanya ya. Siapa yang kehilangan segalanya di sini? Enggak lebih daripada Ayub ya. Berikutnya, Raja Daud. Apa yang enggak dirasain Raja Daud ya? Waktu kecil dia diolok-olok sama saudaranya kan? Waktu dia dipilih, diurapi oleh Samuel. Tuhan melihat hati, manusia melihat rupa. Wah, tapi dia dibully sama abang-abangnya. Kamu ngapain? Dibully sama Goliat. Nah, dari kecil juga dibully. Ya. Lalu sudah besar dikejar-kejar sama Raja Saul. Ya, mau dibunuh, mau diapa, semua segala macam dia sudah rasain ya. Lalu apa lagi? Dia jatuh ke dalam dosa. Dosa apa? Perzinahan. Apalagi dia bunuh lagi, udah berzina, membunuh lagi dia. Keluarganya nggak ada. Jadi, tapi saya bisa rasain gimana sebetulnya hancurnya mental dia. Tapi satu yang dia lakukan. Sekalipun kesehatan Daud mentalnya naik turun, tapi dia menetapkan ketergantungannya kepada Tuhan. Kalau kalian mau tahu gambaran sakitnya mentalnya si Daud tuh, lihat aja di pasal Mazmur 6 sama 13. Dia sampai membanjiri tempat tidurnya dengan air matanya tiap malam. Menangis tiap malam. Ya, sebegitu berat banget, tapi dia memilih terus bergantung sama Tuhan. Dan kita lihat Tuhan terus-terusan nolong dia. Amin. Tuhan terus-terusan nolong Daud loh. Bahkan dia menjadi raja yang sangat dikenang sampai sekarang. Even dia punya banyak banyak itulah problem ya, banyak masalah. Ya, waktu saya ke Israel ya, itu ada terowongan menuju ini Daud tuh, menuju tempat Daud. Ya, di sana patung Daud, Raja Daud tetap ada. Bahkan benderanya Israel juga bintang, lambangnya apa? Bintang Daud. Ya. Jadi Raja Daud itu walaupun seperti itu karena dia terus bergantung sama Tuhan. Ya. Dia memilih seperti itu, di tengah-tengah depresinya dia, di tengah-tengah mental health issue dia memilih terus bergantung sama Tuhan. Dan Tuhan bukan Tuhan yang tidak setia. Amin. Waktu kita cari dia pasti ada. Amin. Amin. Next, siapa lagi? Berikutnya, Yunus. Yunus beda nih caranya nih. Kalau Yunus justru depresinya karena merasa diperlakukan tidak adil. Lucu, kayak kita kan kadang gini, enggak ada sih. Oh dia marah lihat orang happy, bahasanya gitu loh kalau zaman sekarang. Waktu itu kan Yunus kan disuruh Tuhan ke Niniwe. Niniwe itu kan kota yang sangat menurut Tuhan sudah tidak baik ya. Lalu Tuhan bilang sama Yunus, Yunus pergi ke Niniwe, katakan sama mereka, aku akan membumi hanguskan mereka kalau mereka tidak bertobat. Terus Ayub tuh kayak kesel gitu, Ayub lagi, Yunus tuh kayak kesel. Apa sih, udah jahat ya udahlah jahat aja lah, hukum aja lah gitu. Ya kan, itu loh, kita kadang kesel lihat orang seneng ya. Ya, itu mental Yunus tuh, hati-hati tuh. Lu sirik aja bawaannya, julid aja bawaannya. Orang Tuhan mau berkati, kenapa rupanya? Kan gitu. Tuhan mau ampuni. Lalu si Yunus ini disuruh pergi ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Lalu karena ketidakpatuhan dia, satu kapal mesti goyang-goyang gara-gara dia. Akhirnya dia dimasukkan ke perut ikan besar. Tapi singkat cerita dengan keadaan terpaksa, dipaksa oleh Tuhan dengan cara-cara demikian, dia pergi juga akhirnya. Dia pergi juga. Lalu singkat cerita ternyata Niniwe bertobat. Hewan-hewannya bertobat puasa juga. Ya, kalau kalian baca ya, bukan cuma manusia yang doa puasa, hewan ternak juga dibilang jangan makan kata rajanya Niniwe. Dan itu menggugah hati Tuhan dan Tuhan mengampuni. Malah tambah kesel si Yunusnya. Ya elah katanya. Ya, 2 kali dia minta untuk Tuhan mengakhiri hidup. Lebih baik aku mati daripada hidup kata Yunus. Lalu waktu Tuhan menjawab, Tuhan tanya lagi sama dia. Ya, kepada Tuhan bertanya apakah ia boleh marah? Terus jawab Yunus gini, iya benar aku sangat marah, aku ingin mati saja. Kata gitu. Dia merasa Tuhan tuh gak adil, orang kan kota itu jahat, kenapa mesti diampuni gitu. Nah kadang-kadang kita Tuhan izinkan untuk
bergaul dengan orang-orang yang kita rasa kok rese banget nih orang, tapi kok Tuhan baik banget sama dia, gak pernah kena batunya gitu loh. Ya enggak? Terus kita kayak, gitu. Belajar untuk tahu hati Tuhan. Amin. Ketika kita menghadapi kekecewaan atau berjuang melawan perasaan bahwa segala sesuatu yang tidak adil, minta Tuhan untuk beri hatinya kepada kita sehingga kita bisa melihat sesuatu dengan caranya Tuhan, matanya Tuhan. Oh, maksud Tuhan begini. It's not about you, gitu loh. Ini tentang Tuhan, gitu. Kalau kalian baca sampai terakhir ya di Yunus itu, masakan aku tidak mencintai ciptaanku. Pohon ara yang mati, kan waktu itu Yunus kan berteduh di pohon ara karena ngambek sama Tuhan kan. Terus dia senang lihat pohon aranya ada buahnya dan Tuhan bikin mati tuh pohon ara, dia marah lagi, dia sedih lagi. Kata Tuhan, kamu sama pohon ara aja kamu sedih, apalagi saya sama ciptaan saya. Pastilah saya mengasihi Niniwe, kata Tuhan. Barulah si Yunus mengerti, oh karena kasih Tuhan. Amin. Jadi if something happen in your life, kalau sesuatu terjadi dalam hidupmu yang membuat mental health issue-mu mencuat gitu, belajar, doa, baca firman, Tuhan maksudnya apa? Amin. Tuhan maksudnya apa saya mengalami ini? Dalam sepanjang umur hidup kakak juga seperti itu. Day by day, year by year, selalu ada fluktuasi. Belajar untuk mengerti Tuhan maunya apa? Kenapa harus begini? Ya, cepat lambatnya proses itu tergantung respon kita. Amin. Kalau respon kita benar, cepatlah selesainya. Kalau responnya salah, lamalah selesainya. Ya, jadi melihat segala sesuatu melalui mata Tuhan. Bukan pola pikir kita. Karena Tuhan kita tuh beda banget. Yang kita pikir A, Tuhan bilang B. Ya. Selanjutnya yang terakhir tapi sangat luar biasa. Even Tuhan Yesus pernah ngalamin itu. Mental health issue. Tuhan Yesus saking depresinya, dia punya keringat sampai seperti darah. Apa yang Tuhan alami? Dari dia lahir dia udah tahu dia bakal matinya kayak gimana. Mending kita nggak tahu matinya bagaimana ya. Yang kita tahu kita pasti masuk surga, udah ada jaminan. Kalau Tuhan tuh dia tahu, kebayang gak sih dari masa kecil dia tuh, dia udah, gue mati umur sekian. Ya gak? Aku bakal mati umur sekian, aku dihianati, aku disiksa, dijual cuma 30 keping perak, murah banget. Cambuk 40 cambukan, kurang 1. 39. Ya. Disalib, ditusuk. Kebayang gak sih, gue mau nangis. Ngerti gak ya? Tuhan ngalamin itu teman-teman. Jadi apapun kondisi kita hari ini, teman kita kah, ibu kita, bapak kita, saudara kita, yang Tuhan izinkan terjadi. Aku mau bilang, Tuhan udah ngalamin itu lebih daripada kita. So never give up. Jangan nyerah. Saya selalu simpel kalau ketemu orang, saya cuma bilang, Tuhan masih ada Tuhan. Itu aja powerful kata-kata saya yang paling ini. Masih ada Tuhan, Bu. Dokter di bawah Tuhan jauh. Masih ada Tuhan, Pak. Apapun agamanya gak bakal nyangkal namanya Tuhan. Amin. Apapun nanti belakangan dia tahu saya Kristen, nanti aja. Pokoknya sebagai tenaga medis saya bilang ada Tuhan, Bu. Amin. Ada Tuhan. Saya gak bisa bayangin depresinya Tuhan, puncaknya tuh di Taman Getsemani, amin. Dia sengaja ajak Petrus, Yakobus, Yohanes, temenin dia berdoa, mereka malah tidur, sakit guys. Udah saya mau disalib, mereka cuma tidur. Tidak bisakah kamu berjaga-jaga 1 jam saja, kata Tuhan. Katanya Sohib, murid yang paling dekat sama aku. Kok sampai sekarang gak ngerti perasaanku, padahal udah berkali-kali Tuhan kasih spill ya. Udah di-spill sama dia kematiannya segala, tapi gak peka murid-muridnya. Coba, sedih banget hati Tuhan. Depresinya dia luar biasa, dia tahu dia mati seperti apa, dia tahu bagaimana caranya, dia tahu siapa yang jual dia tahu siapa yang mengkhianati dia tahu siapa yang menyangkal dia. Tapi dia tetap bertahan karena apa?
Dia percaya sama Bapaknya. Amin. Dia percaya sama Bapaknya. Tuhan mencari tempat yang tenang dan mencari Bapa surgawi dalam doa, yang meminta dukungan dari murid-muridnya. Tuhan tetap percaya kepada Bapa. Dia taat. Dia katakan, Tuhan kalau Bapa, kalau boleh angkat cawan ini, tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kebayang gak kalau Tuhan nyerah saat itu guys? Kita gak ada sekarang. Amin. Kita gak ada sekarang. Gak ada jaminan surga, gak ada jaminan keselamatan. Tuhan Yesus yang 100% manusia, 100% Tuhan pun mengalami. Kenapa? To be example for us. Amin. Jadi contoh buat kita, jadi teladan buat kita. Supaya kita gak meragukan bahwa Tuhan itu masih sanggup menolong kita. Dia pasti sanggup. Dia pasti sanggup. Amin. Mungkin kamu gak memperlihatkannya ke orang-orang sekeliling kamu. Kamu gak kasih tahu siapapun, kamu diam, kamu pikirin sendiri, kamu tetap berjalan. Tapi hal-hal negatif tetap numpuk, sampah-sampah tetap numpuk. At the time, boom! Boomnya meledak. Tiba-tiba ada kabar stroke. Tiba-tiba ada kabar tiba-tiba ada kabar pergi melarikan diri. Tiba-tiba ada kabar tidak mau pelayanan lagi. Ya, tiba-tiba ada kabar tidak ada tengkul lagi. Jangan kecolongan, amin. Jangan kecolongan teman-teman. Ini orang-orang terdekatmu. Pertama dirimu dulu. Am I good? Am I fine? Am I well? Apakah saya benar-benar baik? Apakah benar-benar aman? Lalu lihat sekeliling kita. Amin. Mulai reach out satu sama lain. Next. You are not alone. Amin. Ketakutan, kecemasan, segala sesuatu masalah itu normal. Katakan normal. Kalau nggak ada itu berarti kamu nggak di sini lagi, tapi di kuburan. Ya, selagi kita hidup itu pasti ada. Segala sesuatu yang begini tuh lebih cepat jalannya daripada begini, bosan ya. Gini bosan, tapi gini tuh wah enak tuh roller coaster, wah mantep. Ya, jadi itu normal. Bahkan bagi Tuhan Yesus itu terjadi. Memiliki harapan untuk masa depan kita mungkin tidak akan menghilangkan rasa sakit. Punya harapan, bagus. Tapi itu nggak otomatis bikin kita jadi nggak ada masalah, nggak sakit. Tapi percaya pada bersama Tuhan, akhirnya selalu baik bagi kita. Amin. Mulai pandang masalah dengan mata Tuhan. Amin. Pandang hal-hal stresormu yang menjadi nanti pemicu kamu untuk menjadi mental health issue. Pandang itu sebagai dari matanya Tuhan. Tuhan mau apa? Tuhan mau ngapain? Amin. Sehingga kita menjadikan itu batu loncatan. Dulu ya, waktu kakak mengalami beberapa hal itu, saya tiba-tiba dapat pengertian. Kamu tahu ketapel? Semakin panjang kamu ini semakin jauh nggak deh? Semakin jauh ya capaiannya ya. Kadang Tuhan perlu tarik mundur sejauh itu. Kadang Tuhan perlu tarik mundur hidupmu. Sejauh itu. Supaya bisa mencapai. Tiba-tiba terjadi terobosan. Amin. Tiba-tiba terjadi kebangkitan dalam hidupmu. Tiba-tiba merdeka gitu. Amin. Haleluya. Next. So, healing yuk. Apa tuh healing? Kita kan lagi tren healing. Healing gak melulu pergi ya guys. Healing gak melulu ngabisin uang. Gak, apalagi gak punya uang. Gimana tuh? Healing gak melulu go out the city, out the provinsi. Enggak ya? Enggak. Healing yuk. Dalam hati, elah. Di rumah juga bisa healing ya. Memang beda tipe-tipe healing orang. Tapi jangan hilang esensinya, amin.
Esensi healing bukan pergi, amen. Esensi healing rest sebentar, ya. So if you be rest on my soul, healing gimana? Take a break, amen. Ambil waktu. Tuhan Yesus juga gitu. Setiap dia selesai pelayanan, Tuhan ngapain? Tuhan menyendiri. Saking menyendirinya dia di bawah kolong kapal ya. Ada badai ombak, murid-murid gak ada yang tahu. Dia perlu istirahat. Dia perlu rest sebentar. Mungkin sudah mumet lihat apa pelayanannya, mungkin aduh ada yang gak percaya, ada yang percaya, sulit percaya kayak gitu ya. Nah, take a break, gak apa-apa. Sama Kofeb bilang, aku perlu waktu me time sebentar. Ngomong, gak apa-apa, boleh kan kok? Nah, kalau gak boleh kasih tahu saya. Sebentar, tapi jelas ya. Setelah itu cerita, ya jangan disimpan sendiri. Ya, take a break. Ambil waktu untuk kayak Tuhan tadi ambil waktu ke Taman Getsemani, dia ambil waktu menyendiri ke biasanya dia ke Danau Galilea itu kan, dia menyendiri di situ. Dia suka sendirian juga, perlu waktu, ya. Untuk apa? Evaluasi dan bangkitlah lagi. Mulai melihat, mengevaluasi di mana. Aku sudah sampai tahap mana ya ininya ya? Mental health issue aku ada nggak ya? Aku udah sampai mana? Aku kok sampai nggak bisa tidur? Saya pernah mengalami nggak bisa tidur ya, sulit memulai tidur. Itu kan namanya insomnia, sulit memulai tidur. Atau pernah tidur lalu bangun nggak bisa tidur lagi. Gangguan tidur ya. Jadi take a break. Cari Tuhan. Amin. Berikutnya cari Tuhan. Cari Tuhan, doa, baca firman supaya kita bisa melihat dengan matanya Tuhan. Cari Tuhan. Jangan sekedar break selesai, tapi cari Tuhan. Berdoa sama Dia. Kalau kau nggak bisa, baca firman-Nya. 1 pasal, 2 pasal, nggak apa-apa cari ayat-ayat emas, nggak masalah. Ya, lihat dari referensi internet, walaupun kayak gimana, nggak masalah, isinya firman Tuhan, baca, kunyah, amin, kunyah yang kau baca, lalu mulai resapi, mulai mengerti Tuhan, apa yang Tuhan mau, amin. Lalu jangan menyerah seperti Raja Daud, punya ketergantungan sama Tuhan, amin, punya ketergantungan sama Tuhan, jangan menyerah. Itu pesan saya. Ya, jangan menyerah. Punya ketergantungan sama Tuhan. Berikutnya apa? Tingkatkan iman kita sama Tuhan. Tingkatkan iman kita sama Tuhan. Tidak ada jalan lain, teman-teman. Tidak ada jalan lain. Manusia semua mengecewakan, even saya. Pasti mengecewakan at the time. Kita nggak tahu kapan. Ada saatnya mengecewakan. Karena tentu ekspektasi orang beda-beda. Amin. Kalau ekspektasimu terlalu tinggi sama si A, si B, si C, tiba-tiba di poin itu dia miss, di poin itu dia salah, di poin itu dia jatuh, di poin itu dia lemah, kamu akan menjadi makin lemah. Iman pada Tuhan, itu yang penting. Lalu apa? Reach out community, reach out komunitas, teman, circle. Dapatkan support system kamu. Jangan jago-jagoan sendiri. Amin. Tapi jangan juga sama-sama mental illness lah ya. Enggak. Maksudnya cari, jangan sendirian. Amin. Jangan main solo, jangan main sendiri, cari teman, cari komunitas. Kalau di sini namanya ada cool, ada mentor, ada leader, ya, ada core apalah segala macam banyak di sini, ya. Cari. Jangan pernah pergi sendirian. Amin. Amin. Buka hatimu. Minimal 1 orang. Kalau nggak bisa, Kak saya orangnya introvert Kak. Cile introvert. Saya orangnya introvert Kak. Macam betul. Ya, nggak apa-apa. Cari 1. Berdoa sama Tuhan. Siapa Tuhan? Yang paling baik sebetulnya orang tua kamu. Amin. Yang paling benar yang pertama orang tua kamu. Jangan sampai orang tua kamu aja nggak tahu kamu. Belajar percaya sama orang tuamu. Mereka nggak sempurna, I know it. Belajar percaya, kasih mereka kesempatan. Karena apa? Sesayang-sayangnya orang lain sama kita, orang tua tuh sayangnya tanpa batas, tanpa syarat. Orang ini bisa ninggalin kita kok. Amin. Kalau yang masih punya orang tua, ayo gunakan kesempatan. Dulu saya waktu udah gak punya orang tua, sakit banget.
Masa remaja saya sakit sendirian, nangis. Pokoknya semua waktu saya sakit saraf kejepit, saya ingat banget saya sakit saraf kejepit pernah waktu remaja. Terus saya nggak bisa jalan, saya mesti begini, nggak bisa nengok, nangis aja kerjanya. Nangisnya bukan karena sakitnya, ingat mama papa. Aduh, gini rupanya nggak ada orang tua ya kan? Karena kalau sakit itu yang bisa ngurus kita yang paling tulus siapa? Teman atau orang tua? Orang tua dong. Kita juga nggak ada ngerasa utang budi yang gimana banget kan kalau sama orang tua. Kalau sama temen, aduh nanti kapan-kapan dia sakit, kayaknya gue harus tolong dia balik deh. Ya, susah juga ya. Tapi ada kok teman yang tulus. Ya, jadi cari orang ya. Berdoa, Tuhan siapa orangnya yang bisa saya benar-benar sharing. Yang pertama orang tua, berikutnya baru yang orang lain ya. Pastikan orang lain itu punya hidup rohani. Amin. Ya, oke, next. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan. Kamu boleh gak percaya sama manusia, kamu boleh gak percaya sama pendeta, kamu boleh gak percaya sama rohaniawan, tapi kamu boleh gak percaya sama Tuhan. Amin. Kamu harus percaya sama Tuhan. Kamu boleh gak percaya sama Kak Vera, tapi kamu harus percaya sama Tuhan, karena saya pun percaya sama Tuhan. Amin. Dia pencipta kita, hanya Dia yang bisa nyembuhin kita. Next. Yuk kita baca sama-sama. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Yuk pemuji-pemuji boleh maju. 2, 3 ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung Raja Wali. Katakan amin. Haleluya, mari kita bangkit berdiri. Haleluya Tuhan. Kita banyak mendengar kabar akhir-akhir ini teman-teman ya. Yang terbaru seorang dokter. Bicara dokter pasti berpendidikan, pasti intelektual, gak mungkin lah ambil jalan pintas. Benar? Kayaknya gak mungkin. Tapi tetap terjadi teman-teman. Kenapa bisa begitu? Dia gak punya harapan yang jelas. Dia gak punya pegangan yang pasti. Dia sendirian. Siapapun bisa mengalami mental illness. Bahkan Tuhan Yesus kita dia mengalami itu. Sekarang apapun keadaanmu, apapun kondisimu, mungkin kau orang yang introvert, gak mau cerita, gak bisa cerita. Sekarang terbuka sama Tuhan. Apakah kamu benar-benar dirimu sekarang atau kamu cuma sandiwara? Buka topengmu saat ini. Jadi dirimu apa adanya di hadapan Tuhan. Pulihkan hatimu. Pulihkan keadaanmu, pulihkan jiwamu. Dia Allah yang baik. Orang yang pernah kehilangan segalanya, di Alkitab dipulihkan Tuhan. Orang yang pernah mengalami berbagai macam penderitaan, depresi berat, Tuhan pulihkan. Bahkan Tuhan yang mengalami begitu banyak rupa. Dia tahu dia kapan mati, dia tahu bagaimana cara matinya. Dia pun mengalami itu. Dia terbuka sama Bapaknya. Dia jujur sama Bapaknya. Bapak kalau boleh angkat cawan ini. Dia mau bilang aku gak sanggup sebenarnya Bapak. Padahal dia Tuhan. Tapi dia berani bilang sama Bapaknya, aku gak sanggup Bapak. Aku gak sanggup. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi. Be yourself in the presence of God today. Jadi dirimu apa adanya. If you want to cry, just cry. If you want to scream, just scream. Mau nangis, mau teriak, mau guling-guling. Keluarkan hal-hal yang memang tidak sehat, tidak baik. It's okay. Sementara kakak menyanyikan pujian ini, mari semua
bangun hubunganmu dengan Tuhan. Aku milik